Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah statistika, yaitu UJT. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa poin penting, yaitu yang pertama, definisi dari UJT. Lalu yang kedua ada kegunaan UJT. Yang ketiga, spesifikasi yang diperlukan untuk melakukan UJT. Lalu yang keempat ada tahapan untuk melakukan UJT. Dan yang terakhir mengenai jenis-jenis UJT itu sendiri. Memasuki poin pertama, yaitu definisi UJT. UJT pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada 1915. Awalnya, ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah UJT dari huruf terakhir nama beliau, yaitu Gosset. UJT disebut juga dengan nama student T. Lalu, apa sebenarnya UJT itu? Secara sederhana, UJT adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran ataupun kepalsuan dari hipotesis nol atau hipotesis awal. Kemudian memasuki poin kedua, yaitu kegunaan UJT. UJT ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi ataupun dua populasi. Lalu yang kedua, membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena hanya kebetulan. Lanjut poin ketiga, yaitu spesifikasi UJT. UJT memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dilaksanakan, yaitu yang pertama, sampel data diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Lalu yang kedua, data berskala interval dan atau rasio. Dan yang ketiga, ukuran sampel tergolong kecil, yaitu di bawah 30 sampel. Pada poin keempat, dijelaskan mengenai tahapan UJT, yaitu yang pertama, membuat hipotesis. Yaitu pertama kita membuat hipotesis awal atau H0. Lalu ketika dari hasil uji disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka akan muncul hipotesis baru atau hipotesis alternatif. Di sini dilambangkan dengan HA. Lalu yang kedua, menentukan nilai T-tabel. Di sini ada parameter yang harus dipenuhi, yaitu adanya nilai alfa, menentukan nilai alfa. Lalu yang kedua, menentukan nilai degree of freedom atau derajat kebebasan dengan rumus N dikurangi K, yaitu N berupa jumlah sampel dan K itu adalah variabel, baik bebas maupun terikat. Lalu perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung nilai T-hitung. Setelah itu, ketika T-tabel sudah ditemukan dan T-hitung sudah ditemukan juga, nanti dilakukan perbandingan antara T-tabel dengan T-hitung. Ketika dijumpai bahwa T-tabel lebih besar dari T-hitung, maka H0 diterima dan HA ditolak.
Namun sebaliknya, jika T tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berikut adalah tabel T yang akan digunakan pada uji T ini. Fungsi dari tabel T ini adalah sebagai nilai pembanding dari nilai T hitung. Tabel ini menjadi parameter diterima maupun ditolaknya H0 atau H awal. Pada tabel ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama di sini diterangkan bahwa terdapat dua jenis uji yang berbeda. Yang pertama, uji satu arah, dan yang kedua, uji dua arah. Lalu pada area kolom ini terdapat nilai signifikansi atau biasa disebut nilai alfa. Untuk nilai alfa antara uji satu arah dan uji dua arah itu berbeda. Lalu kita melihat ke bagian baris. Di sini ada komponen DF, yaitu derajat bebas atau degree of freedom. DF ini dapat dicari dengan rumus N dikurangi K, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah variabel, baik bebas maupun terikat. Untuk menggunakan tabel ini, pertama-tama kita harus menentukan nilai signifikannya atau alfanya. Di sini nilai alfa bisa ditentukan bebas oleh setiap penguji. Di sini diambil contoh pada poin 2,5% atau 0,025 dengan jenis uji berupa uji satu arah. Lalu yang kedua, menentukan nilai DF. Di sini nilai DF ditentukan sebesar 14. Nah, setelah nilai alfa dan DF ditemukan, selanjutnya ditarik garis lurus yang saling menyilang antara kolom alfa dan baris DF. Diperoleh nilai pada koordinat T 2,5% 14 adalah sebesar 2,145 ini ya. Beralih ke poin selanjutnya, yaitu dibahas mengenai jenis-jenis uji T. Secara garis besar, uji T digolongkan menjadi dua, yaitu satu sampel dan dua sampel. Dua sampel dibagi lagi menjadi sampel berhubungan atau dependent atau paired t-test dan tidak berhubungan atau independent t-test. Menuju ke jenis yang pertama, yaitu one sample t-test atau uji satu sampel. Uji satu sampel atau one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Untuk rumus yang digunakan pada one sample t-test adalah sebagai berikut, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dalam kurung SD per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah nilai parameter, SD adalah standar deviasi, lalu yang terakhir N adalah jumlah sampel. Beralih ke contoh kasus. Diketahui rata-rata target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100%. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling data di 15 provinsi sebagai berikut. Lalu dari tabel
ini bisa dicari mean atau rata-ratanya dan juga standar deviasinya dan juga nilai parameternya. Dari tabel sebelumnya diperoleh mean sebesar 100,05 dan standar deviasi sebesar 15,02288. Lalu setelah data-data yang diperlukan sudah diketahui, bisa langsung dicari nilai T hitung menggunakan SPSS. Diperoleh nilai T hitung sebesar 0,013. Untuk gambaran langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita menentukan hipotesis. H0 yaitu sama dengan 100 atau 100%. Lalu H alternatif yaitu tidak sama dengan 100%. Lalu yang kedua, kita menentukan nilai T-tabel dengan alpha sebesar 5% dan DB sebesar 15 sampel dikurangi 1 sama dengan 14. Di sini alpha dibagi 2 dikarenakan uji yang dilakukan yaitu uji 1 sampel. Maka harus dibagi 2 sehingga diperoleh 2,5%. Nilai T-tabel yaitu sebesar 2,145. Lalu di sini dijelaskan lagi bahwa kriteria pengujiannya yaitu ketika H0 diterima saat jika T0 atau T hitung lebih kecil dari T-tabel yaitu sebesar 2,145. Dan H0 ditolak jika T0 lebih besar dari 2,145. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung T hitung. Berikut adalah perhitungan secara manual untuk menentukan nilai T, yaitu 100,05 dikurangi 100 dibagi 15,02 per akar 15 diperoleh 0,13 sama dengan perhitungan SPSS sebelumnya dengan nilai 0,013. Nah, ketika T hitung dan T-tabel sudah diketahui, maka selanjutnya kita tinggal membandingkan keduanya. Di sini diperoleh bahwa T hitung yaitu sebesar 0,013 lebih kecil dari T-tabel yaitu sebesar 2,145 sehingga dapat disimpulkan H0 terima. Artinya rata-rata target pencapaian produksi rumput laut adalah 100%. Beralih ke jenis uji T selanjutnya, yaitu dependent sample t-test, merupakan uji beda 2 sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, namun mengalami perlakuan yang berbeda. Di sini tujuan dari dependent sample t-test atau paired sample t-test yaitu membandingkan rata-rata 2 grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat 2 perlakuan kejadian yang berbeda. Jadi di sini yang harus ditekankan bahwa subjek yang diamati itu sama, hanya saja mengalami perlakuan atau kejadian yang berbeda. Untuk menentukan nilai T hitung dari paired sample t-test, yaitu sebagai berikut, di mana X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata sampel 1 dan 2, SD1 dan SD2 adalah standar deviasi sampel 1 dan 2, dan N adalah jumlah sampel. Langsung ke contoh kasus. Akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum
dan sesudah kenaikan harga BBM. Data diambil dari 10 dealer. Dari penelitian tersebut diperoleh data seperti yang bisa dilihat. Dari data-data ini bisa dicari nilai MEAN dan standar deviasinya. Melalui penghitungan pada aplikasi SPSS, diperoleh bahwa MEAN atau rata-rata untuk data sebelum kenaikan BBM adalah sebesar 73,5 dan sesudah kenaikan BBM adalah 74,5. Dengan standar deviasi data sebelum kenaikan BBM adalah 6,88396 dan sesudah kenaikan BBM 6,43342. Setelah MEAN atau rata-rata dan standar deviasinya diketahui, bisa dicari nilai T hitung. Di sini diperoleh bahwa nilai T hitung dari aplikasi SPSS yaitu sebesar minus 2,023. Setelah nilai T hitung diketahui, lalu kita bisa mencari nilai T tabel. Untuk mempersingkat penjelasan, nilai T hitung adalah sebesar minus 2,023 dengan signifikansi 0,074. Karena signifikansi lebih bisa dari 0,015, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya, rata-rata penjualan sebelum dan sesudah kenaikan BBM adalah sama atau tidak berbeda. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak mempengaruhi jumlah penjualan sepeda motor merek A di kabupaten tersebut. Pada jenis uji T selanjutnya, yaitu Independent Sample T-Test. Data pada kelompok 1 dan data pada kelompok 2 berasal dari objek penelitian yang berbeda. Lalu prinsipnya ingin mengetahui, di sini tujuan dari Independent Sample T-Test, yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan MEAN atau rata-rata antara dua populasi dengan membandingkan dua MEAN sampelnya. Untuk Independent Sample T-Test ini, terdapat dua rumus berbeda yang digunakan tergantung pada jenis varian yang diperoleh, apakah homogen atau tidak homogen. Untuk mengetahui bahwa sampel yang diuji adalah homogen atau tidak, dapat dilakukan melalui uji F. Untuk rumus uji F sendiri, yaitu F sama dengan SDB pangkat 2 per SDK pangkat 2, di mana SDB adalah standar deviasi bernilai besar, dan SDK adalah standar deviasi bernilai kecil. Jika harga F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti data homogen. Sebaliknya, bila harga F hitung lebih besar dari F tabel, berarti data tidak homogen. Setelah diketahui dari uji F bahwa data homogen ataupun tidak, lalu bisa dikerjakan dengan rumus masing-masing. Ketika varian berupa homogen, maka untuk menghitung T hitung, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut, di mana T adalah nilai T hitung, X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata sampel 1 dan 2, S1 pangkat 2 dan S2 pangkat 2 adalah standar deviasi sampel 1 dan 2, dan N1 dan N2 adalah jumlah sampel 1 dan 2. Ketika data yang diuji memiliki varian yang tidak homogen, terdapat rumus tersendiri untuk menghitung nilai T, yaitu sebagai berikut.
di mana untuk varian tidak homogen, harga DP atau nilai DP itu memiliki rumus berbeda, seperti yang ditampilkan pada layar. Di sini ada tambahan keterangan yaitu bila T hitung lebih besar dari T tabel, berarti H0 ditolak secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji T. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.